Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan GC yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Tirta Safraditya dari Dinas Material and Logistik Services, calon Ketua Umum GEC periode 2006-2029 nomor urut 2. Jadi pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri saya dan juga ingin menyampaikan visi misi ketika terpilih nantinya menjadi Ketua Umum GEC periode 2026-2029. Jadi saya bergabung di GMF itu pada tahun 2013 sebagai Planning Engineer di Avionics Shop. Kemudian di tahun 2017 saya mendapatkan amanah di Warehouse and Retail Distributions, waktu itu di Dinas TG. Dan saat ini sampai dari tahun 2021 sampai dengan saat ini saya masih menjabat sebagai Division Head Aircraft Part Procurement di TME. Berbicara mengenai pengalaman organisasi, alhamdulillah saya cukup aktif selama di sekolah ya dan juga kuliah. Di SMA saya aktif dalam kepengurusan OSIS sebagai Wakil Ketua Umum. Kemudian di ekstrakurikuler pramuka saya juga menjabat sebagai Ketua Umum. Ketika kuliah, saya aktif di Senat Kemahasiswaan menjadi Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa di Polban waktu itu. Juga aktif di dalam aktivitas himpunan mahasiswa yang ada di Politeknik Negeri Bandung. Dengan berbekal pengalaman organisasi, kemampuan yang saya miliki dan juga network yang saya punya, saya yakin saya bisa memberikan perubahan yang lebih baik kepada GEC, kepada seluruh anggota GEC nantinya ketika terpilih. Visi saya sebagai Ketua Umum GEC adalah mewujudkan GEC yang bermanfaat, bermartabat dalam kemitraan, dan solid dalam perjuangan. Jadi slogannya GEC mantap, bermanfaat, bermartabat, dan berjuang. Jadi ada 3 misi yang akan saya jalankan nantinya. Yang pertama, mewujudkan GEC yang memberikan kebermanfaatan yang berdampak nyata bagi anggota GEC. Yang kedua, mengokohkan kemitraan yang kolaboratif dengan menerapkan keteladanan kepemimpinan. Yang ketiga, menjadikan GEC sebagai organisasi serikat pekerja yang solid dalam integritas, aspiratif, dan suportif. Jadi isu utama yang ingin saya angkat nantinya ketika terpilih menjadi Ketua GEC adalah bagaimana untuk terus menjaga eksistensi GEC ini agar bisa hadir di dalam aktivitas kegiatan pekerjaan sehari-hari oleh anggota GEC. Saat ini mungkin banyak rekan-rekan anggota GEC yang belum merasakan adanya GEC. Ujung-ujungnya mungkin yang bisa kita terima adanya perjanjian kerja bersama yang tiba-tiba jadi. Cuman keseharian operasionalnya GEC mungkin tidak banyak yang tahu. Jadi ini menjadi dasar saya dalam menjalankan organisasi GEC nanti ke depannya. Sebelum saya jelaskan lebih jauh mengenai program apa yang akan saya jelaskan, saya ingin cerita berangkat mengenai kenapa saya mencalonkan diri menjadi Ketua GEC. Karena saya teringat dengan kutipannya Buya Hamka dan juga salah satu hadis ya, bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang memberikan manfaat. Kalau kata Buya Hamka, kalau kita kerja hanya sekedar kerja, kera manjat pohon itu juga kerja. Dan ini mungkin menjadi salah satu inisiatif dari saya dalam bentuk pengabdian selama 13 tahun lebih ya, hampir 14 tahun di GMF untuk bisa memberikan kontribusi kepada GEC dan juga kepada GMF secara umum. Jadi saya punya 2 program strategis yang akan saya jalankan ketika terpilih menjadi Ketua Umum. Yang pertama, saya akan menjalankan organisasi GEC yang lebih profesional. Dan yang kedua, memperjuangkan hak-hak karyawan yang sudah tidak lagi relevan.
Ketika kita bicara program strategis, nanti akan ada turunan program-program kerja yang akan saya jalankan. Bagaimana tadi menjalankan organisasi GEC yang lebih personal itu seperti apa. Jadi yang pertama, kita harus bisa mengelola iuran keanggotaan GCE yang lebih transparan dan bisa lebih memberikan manfaat kepada semua anggota GEC. Kemudian yang kedua adalah membuat program-program agar GEC dirasa hadir, eksis di dalam pekerjaannya rekan-rekan semua. Program-program yang saya maksud, misalkan kita akan buatkan program MSG, minum susu gratis, mungkin untuk rekan-rekan yang lembur malam, termasuk mungkin rekan-rekan supporting juga. Tidak bisa setiap hari ya, karena mungkin dana kita tidak ratusan triliun. Jadi mungkin periodically sesuai dengan dana iuran keanggotaan yang kita terima. Kemudian yang kedua, kita akan coba kelola training untuk bisa meningkatkan soft skill dari anggota GEC. Trainingnya bisa berupa training leadership, komunikasi, public speaking, dan sebagainya. Yang tentunya mungkin harapannya bisa memberikan manfaat bagi semua anggota GEC nantinya. Kemudian yang ketiga, GEC berbagi ya. Konteks berbagi ini akan luas. Nanti kita akan berbagi dari banyak hal dengan cara mengelola iuran keanggotaan secara lebih profesional lagi. Kemudian kita coba akan yang keempat ya, kita akan coba kerjasama juga dengan mungkin dengan koperasi atau lainnya, bagaimana bisa membantu mengelola iuran keanggotaan untuk bisa memberikan return yang baik kepada GEC, sehingga kita punya satu mesin investasi yang bisa memberikan manfaat hasil, sehingga nantinya bisa kita gunakan juga untuk kegiatan-kegiatan GEC nantinya. Kemudian yang tak kalah penting adalah dalam mengelola GEC yang lebih profesional adalah bagaimana meningkatkan peran dari media informasi dan komunikasi di GEC agar aktivitas-aktivitas yang dilakukan GEC, perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh GEC itu bisa tercapture dan kepada semua anggota GEC. Nanti kita akan buatkan berita GEC mungkin bulanan apa yang sudah dilakukan oleh GEC, pengelolaan iuran keanggotaannya, pengeluaran pemasukan dari iuran keanggotaannya akan kita laporkan secara transparan nantinya. Kemudian dari program strategis yang nomor 2, memperjuangkan hak-hak karyawan yang sudah tidak lagi relevan. Saya tidak menggunakan kata meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan lain sebagainya, karena tentu itu berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Tapi ada dua konteks penting di dalam program strategis ini. Yang pertama adalah perjuangan, yang kedua adalah sudah tidak lagi relevan. Kita bicara pertama perjuangan ya. Perjuangan tidak serta-merta kita harus menuntut hasil yang sesuai dengan kita inginkan. Tapi bagaimana niat yang baik, usaha yang hebat, terus-menerus dengan tekad yang kuat, insya Allah hasilnya akan mengikuti. Satu kali gagal, usaha lagi, perjuangan lagi. Dua kali gagal, kita perjuangan lagi. Tiga kali gagal, kita perjuangkan lagi. Siklus perjuangan ataupun tuntutan yang akan kita lakukan tentu harus kita evaluasi dan kita kaji sesuai dengan kebutuhan yang kita rasakan saat ini. Jadi kita akan laksanakan survei untuk semua anggota GEC terhadap poin-poin penting yang perlu kita perjuangkan. Setelah kita survei, harapannya ini memang ternyata berangkat dari kegelisahan, kegerasan semua anggota GEC. Gitu. Kemudian setelah kita survei, kita akan olah, kita akan kaji dengan data-data yang ada. Baru nanti kita akan lakukan audiensi dengan manajemen, bagaimana mencari solusi terbaik agar win-win solution antara GEC, karyawan, dan juga manajemen bisa mendapatkan suatu keputusan yang baik secara bersama. Kemudian konteks yang kedua adalah sudah tidak lagi relevan. Perjuangan apa yang akan kita lakukan? Perjuangan hak karyawan yang sudah tidak lagi relevan. Yang mungkin allowance yang saat ini teman-teman terima apakah cukup, dari zaman kapan, mungkin dari 10 tahun yang lalu mungkin nilainya masih sama, apakah ada peningkatan atau lainnya. Perhitungan bonding apakah sudah sesuai dengan yang kita terima saat ini.
apakah allowance yang saat ini kita terima secara variabel itu bisa terus kita perjuangkan ke depannya ketika adanya perubahan kebijakan dan lainnya. Jadi ini adalah contoh, tidak kita saklekan 1, 2, 3 poin, tidak kita saklekan, oke, kita tuntut untuk kenaikan gaji, oke, kita tuntut untuk bonus dan lain sebagainya, tapi kita akan evaluasi secara komprehensif hak-hak karyawan yang memang sudah tidak lagi relevan. Poin pentingnya ada di sini. Jadi di luar dari itu semua, perjuangan ini yang sudah tidak lagi relevan, 2 poin yang perlu kita perjuangkan adalah, pertama, apakah nilainya masih relevan dalam kondisi saat ini dibandingkan dengan kenaikan harga-harga bahan pokok makanan. Dulu mungkin gorengan masih ada yang 1.000 gitu ya, sekarang ada yang 1.500, 40. Artinya ada kenaikannya mungkin bisa 25% gitu ya. Cuman mungkin apakah allowance-nya yang kita terima align terhadap kenaikan harga makanan atau bahan dasar pokok yang kita keluarkan selama ini ya, dalam periode saat ini. Tapi penting bagi kita sebagai GEC juga tadi ya, di dalam visi saya, bagaimana kita itu bermartabat dalam kemitraan. Artinya GEC harus bisa menempatkan posisinya GEC sebagai organisasi serikat pekerja yang menuntut hak-hak kepada manajemen, tapi di satu sisi kita juga bisa menjadi organisasi yang mendukung manajemen untuk bisa bangkit, berjuang untuk terus maju sehingga GMF bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadi harapannya 2 program ini bisa saya jalankan dan mendapatkan dukungan dari semua anggota GEC. Terakhir dari saya, harapan saya tentu saya mengajak kembali untuk semua rekan-rekan GMF Heroes yang saat ini belum menjadi anggota GEC untuk ikut bersama bergabung menjadi anggota GEC. Bagaimana kita semua bisa hadir, kita semua bisa peduli, karena GEC adalah salah satu organisasi ataupun wadah yang mempunyai hak secara hukum untuk bisa memperjuangkan hak-hak karyawan GMF Aero Asia. Tanpa adanya GEC, kita mungkin tidak bisa berjuang ataupun mungkin berbuat lebih banyak. Jadi kehadiran teman-teman akan sangat ditunggu dalam memberikan perubahan GEC yang lebih baik lagi. Jadi GEC mantap, GMF hebat, karyawan kaya raya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.